Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Ibanur. NIM saya 19041090137. Saya berasal dari Teknik Geologi Universitas Syakuala. Jadi pada kali ini saya mendapatkan tugas, yaitu tugas MK Geologi Sumber Daya Alam pada bab endapan porfiri. Mungkin teman-teman banyak bertanya kenapa saya menaruh gambar bongkahan emas di samping, karena endapan porfiri ini ada kaitan hubungannya dengan emas. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa endapan epithermal dan porfiri ini menarik untuk dipelajari? Karena dia ada hubungannya dengan tembaga. Jadi, harga emas relatif tinggi. Yang kedua, perkembangan teknik pemisahan logam. Yang ketiga, banyak endapan epithermal dan porfiri ditemukan pada daerah tectonic plate margin. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya, apa itu tectonic plate margin? Tectonic plate margin adalah tektonik yang disebabkan pergerakan lempeng. Nah, selanjutnya, perkembangan dalam konsep-konsep geologi untuk memprediksi daerah target eksplorasi. Jadi, pada daerah target eksplorasi itu tidak boleh bermacam-macam karena biaya budget dibutuhkan juga sangat besar. Apabila terjadi kesalahan, maka terjadi juga kerusakan lingkungan pada daerah tersebut. Yang selanjutnya, perkembangan teknik geofisika, misalnya CSAMT, magnetik, IP, dan lain-lain. Endapan porfiri terdiri dari porfiri tembaga, ada Cu, Mo, Au, dan Ag. Cu itu tembaga, Mo itu molybdenum, Au itu biasa kita sebutnya dengan emas. Nah, Ag itu argon, yaitu timah. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin tadi teman udah mengetahui apa maksud tujuan kita belajar tentang porfiri. Nah, sekarang kita akan membaca apa itu pengertian dari endapan porfirinya sendiri. Endapan porfiri adalah endapan mineral yang terjadi akibat suatu intrusi yang bersifat intermediat asam, yang kemudian terjadi kontak dengan batuan samping yang mengakibatkan terjadinya mineralisasi. Porfiri bersifat epigenetik. Nah, epigenetik itu adalah pembentukan sebuah biji yang terjadi setelah batuan sampingnya terbentuk. Oke, lanjut lagi. Produk utama dari porfiri adalah Cu, Au atau Cu molybdenum. Porfiri terbentuk dari beberapa aktivitas intrusi. Terdiri dari kumpulan dike dan breksi intrusi. Mineralisasi terjadi akibat alterasi batuan samping. Disseminates dan Stockward mineralization. Alterasi yang terjadi pada host rock intensif dan intensif akibat dari fluida hidrotermal yang terbentuk. Pada dasarnya, endapan porfiri mempunyai tonase yang besar dan grade yang kecil. Nah, yang selanjutnya, endapan porfiri adalah endapan penghasil tembaga Cu terbesar. Wow, sangat menarik ya, lebih dari 50%. Endapan porfiri umumnya terbentuk pada jalur orogenik, contohnya pada lingkar Pasifik. Nah, di sini kita bisa melihat porfirinya. Di sini magmanya. Nah, oke, yang selanjutnya, umumnya kandungan emas Au atau Au dalam endapan porfiri lebih dari 0,4 ppm. Selanjutnya, keberadaan emas Au dapat sebagai byproduct dari tembaga atau dari produk dari tembaganya. Au ditambah Cu sebagai produknya dan Au sebagai target utamanya. Oke, selanjutnya, jika kandungan Au pada endapan porfiri lebih dari 1 gram, maka sering disebut sebagai gold-rich porphyry deposits. Oke, contohnya itu adalah Grasberg mengandung rata-rata 1,5 gram Au. Oke, menurut Lowell Guibert, membagi endapan porfiri menjadi beberapa zona berdasarkan asosiasi mineralnya. Nah, gambarnya ada di slide berikutnya. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan apa-apa saja. Yang pertama itu ada potassic zone. Potassic zone adalah selalu hadir dalam endapan porfiri. Dicirikan oleh mineral K-feldspar sekunder, biotit, dan atau klori yang menggantikan K-feldsparnya. Yang kedua, Pilic zone. Tidak selalu ada dalam endapan porfiri. Dicirikan oleh vein quartz, serikit, dan pirit, dan minor klorid. Ilitit dan rutil menggantikan K-feldspar dan biotit. Yang ketiga, argillic zone.
tidak selalu ada dalam endapan porfiri, dicirikan oleh mineral lempung kaolinit dan montmorillonit dengan sedikit disseminate spirit. Pagriokas teralterasi kuat, Feldspar tidak terpengaruh dan biotit mengalami kloritisasi. Yang keempat, propylitic zone selalu ada dalam endapan porfiri, dicirikan oleh klorid, kalsit, dan minor epidotes. Mineral mafic terubah sangat kuat, sedangkan plagiokas sedikit berubah. Dan ini gambarnya. Dan ini bagian potasic, dan ini bagian pilik, yang ini bagian propylitic, dan yang terakhir ada argilik. Sedangkan berdasarkan mineral bijinya, endapan porfiri dibagi menjadi beberapa zona, yaitu inner zone, outer zone, pyrit zone, dan outer zone. Oke, selanjutnya tatanan tektonik dan sebaran endapan porfiri di dunia. Pada umumnya, endapan-endapan porfiri tersebar luas di dunia pada jalur-jalur metalogenik provinsi yang relatif memanjang dan dangkal. Pada umumnya, endapan-endapan porfiri berasosiasi dengan sabuk orogeni pada masa Mesozoik dan Cenozoik di Western North dan South America dan di sekitar jalur Pasifik pada kepulauan di Southeast. Orogenic Belt, suatu daerah yang terletak pada suatu jalur yang terbentuk akibat dari perlipatan atau deformasi-deformasi lain, akibat dari pergerakan lempeng, oogeny, suatu proses pembentukan pegunungan lipatan dan sesar yang diikuti oleh proses metamorfosis, peleburan batuan dan erupsi gunung api. Nah, biasanya Indonesia itu terjadi pada peristiwa oogeny. Oke, jadi sekarang kita bisa melihat endapan hidrotermal yang termasuk porfiri di Indonesia. Nah, di sini dilambangkan porfiri itu kota. Nah, pada daerah Sumatera itu ada di bagian Tangsel. Dan selanjutnya di daerah-daerah lain sampai Papua. Oke, selanjutnya. Oke, kita kembali lagi. Tatanan tektonik dan sebaran endapan porfiri di dunia. Endapan porfiri Cu umumnya terbentuk pada zona bagian-bagian suatu andesitik stratovolcanoes yang berhubungan dengan subduksi pada busur kepulauan dan busur benua. Endapan porfiri Mo atau molybdenium umumnya berasosiasi dengan orogenik batuan granit yang terbentuk pada kerak benua, khususnya pada zona regangan. Beberapa endapan porfiri W molybdenium dan porfiri Sn terbentuk pada kerak benua yang sangat tebal yang berhubungan dengan collision. Nah, oke. Seperti yang kita lihat, proses atau kedudukan porfiri emang sudah relatif, walaupun dia tidak sampai ke permukaan terbuka. Jadi dalam endapan porfiri dia juga sering berarti skarn. Kalau yang saya lihat di perusahaan Freeport itu, porfiri berdampingan dengan skarn. Contohnya seperti ini. Jadi, secara sekilasnya, endapan seperti ini adalah endapan yang terbentuk karena interaksi kelarutan magma yang berinteraksi dengan batuan yang berisi karbonat karena dia akan menghasilkan mineral-mineral ubahan asal. Nah, bisa kita lihat di sini pada Freeport itu dia sering berkaitan dengan porfiri dan skarn. Oke, selanjutnya. Posisi letak endapan porfiri. Jadi kalau kita berbicara endapan porfiri, dia sangat berkaitan dengan gas dengan volatilisasi yang tinggi. Jadi akibat dia memiliki volatilitas yang tinggi, maka dominasi gas yang ada di sini sangat tinggi. Akibat gas yang sangat tinggi, maka akibat tekanannya yang besar, akhirnya muncul fraktur-fraktur yang besar. Jadi selanjutnya, mengapa endapan porfiri dapat muncul di permukaan? Nah, jadi bisa kita lihat di gambar, ini biasanya hadir dalam dua bentuk. Ada initial mineralization dan ada secondary concentration of mineral after erosion. Nah, sekarang kita bahas yang initial mineralization-nya dulu. Jadi, endapan porfiri, jadi initial mineralization ini adalah
endapan porfiri yang tidak mengalami proses-proses eksternal. Jadi, dia adalah bentuk-bentuk asli dari endapan porfirinya. Nah, yang kedua tuh ada namanya secondary concentration. Nah, jadi pada endapan porfiri ini biasanya terjadi pengkayaan kedudukan. Biasanya terjadi pengendapan logam-logam yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan, jadi dia bisa menghasilkan jebakan logam yang berkali-kali lipat dari initial mineralization-nya. Oke, ini kita lihat gambarnya. Kursor mana? Ini yang secondary, ini yang initial mineralization. Oke, yang selanjutnya bentuk endapan porfirinya. Jadi, sebagai orang tambang, kita harus mengetahui model genetik endapan porfiri itu. Jadi, kalau kita berbicara bagian dari porfiri itu, berarti tidak lepas dengan alterasi. Jadi, pada endapan porfiri terbentuk zona-zona alterasi yang memiliki karakteristik mineralogi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Pelic alterasi sama advanced argile alterasi ini memiliki mineral yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan alterasi satu dengan yang lain mineralnya berbeda. Jadi, alterasi disebabkan oleh proses intrusi yang berulang-ulang. Oke, selanjutnya mineralisasi dalam endapan porfiri. Jadi, mineralisasi umumnya berupa veins, sets, stockworks, fracture, cracked zones, dan breccia pips yang berasosiasi dengan struktur. Nilai ekonomis biasanya dicirikan oleh tingkat kerapatan mineralis, veins, dan fracturnya. Intensitas dan kerapatan atau konsentrasi veinlets berhubungan dengan permeabilitas batuan induknya atau host rock. Sepanjang berlangsungnya proses mineralisasi, endapan porfiri, Cu molybdenium, dan Cu dan Au ditambah kurang lebih argon dicirikan oleh kehadiran mineral sulfida yang dominan menunjukkan tingginya porsi sulfur yang terdapat dalam endapan. Endapan porfiri Sn, W, dan Mo dicirikan dengan kandungan sulfur dan kehadiran mineral-mineral sulfida yang relatif rendah dan mineral-mineral oksida akan lebih dominan. Oke, sekian itu aja penjelasan dari endapan porfiri. Mungkin kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.